boleh basa-basa. Luar biasa, kebaikan Tuhan memberkati hidup ini, bahkan menyertai kita sepanjang seminggu lamanya. Hingga hari ini kita ada di rumah Tuhan. Itu karena kemurahan kebaikan Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Pada hitungan ketiga kita sama-sama. Kepada jemaat di Sardis 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan mendatang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah pelayan putih. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Malaikat aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ayat 6. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Silakan duduk. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema gereja atau jemaat yang tidak mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah membaca dari perikop firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang kehidupan jemaat Tuhan di Sardis. Saudara, sekilas kita boleh dapat mengetahui bahwa kota Sardis terkenal dengan apa? Kekayaannya. Penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran dan karena kekayaan alam, salah satunya berupa emas, yang tidak terkecuali jemaat Kristen yang ada di Sardis, mereka sama-sama dengan penduduk yang lain yang merasakan kemakmuran kota Sardis, ya. Sehingga jemaat di Sardis tidak seperti jemaat di daerah lain, ya, yang saat itu menghadapi apa? Pergumulan, tekanan, penganiayaan dan juga ajaran-ajaran sesat. Walaupun orang Kristen di Sardis, ya, hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, namun saudara, orang-orang di Sardis sangat dihargai di kota itu, ya. Orang Kristen di Sardis sangat dihargai di kota itu. Namun, saudara, di balik kenyamanan mereka hidup di dalam segala hal yang disediakan oleh kota negeri itu, kekayaan, kemakmuran, ternyata dalam kenyamanan itu jemaat mereka lupa bahwa mereka harus bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Sehingga firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6 sangat menegur mereka dengan keras. Di sini disampaikan teguran keras yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Tuhan melihat sebuah kehidupan dari gereja di Sardis, jemaat Tuhan di Sardis. Mereka tidak hidup sesungguhnya, hidup di dalam kebenaran Allah. Mereka hidup menyeleweng
mati. Ya. Maka teguran keras ini diberikan kepada jemaat Tuhan. Ya, namun mereka mati secara rohani, ini yang menjadi peringatan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Supaya apa? Mereka bertobat dan kembali ya, sebagai orang-orang yang telah menerima Injil kebenaran itu. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan terang dari Allah untuk hidup di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, maka mari kita boleh tahu bahwa kenapa dari tema jemaat Tuhan yang tidak mati. Jemaat dikatakan sebagai orang yang percaya atau tubuh Kristus. Bahkan mati itu digambarkan sebagai hidup di dalam tabiat yang lama, yaitu tetap di dalam dosa. Inilah satu gambaran teguran keras bagi jemaat Tuhan di Sardis, saudara. Hal pertama yang harus kita tahu bahwa Allah tahu segala jalanmu. Allah adalah Allah yang maha mengenal, Allah yang adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala jalan umat Tuhan. Untuk itu, dengan apa yang Allah ketahui tentang umat Allah, Dia tidak akan membiarkan umat Allah hidup tetap di dalam dosa, mati di dalam dosa. Tetapi Allah mau supaya umat Tuhan di Sardis mereka mengalami satu hal pembaruan dan pemulihan dalam kehidupan rohani mereka. Ya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di Sardis tidak terluput dalam pandangan Tuhan. Ya. Kelakuan, perilaku, tindak tanduk yang sedang terjadi dilakukan oleh jemaat Tuhan di Sardis semuanya di dalam pemantauan pandangan Tuhan. Untuk itu Allah tidak mau jemaat Tuhan di Sardis binasa oleh karena mereka tetap hidup di dalam dosa. Tuhan mau jemaat Tuhan bangkit, hidup kembali, berbalik kepada kebenaran yang sudah mereka terima dari Allah. Bapak Saudara, hal yang kedua, engkau tahu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dalam perjanjian baru, kata mati itu dapat juga menggambarkan kehidupan orang yang tetap hidup di dalam dosa. Kalau hidup di dalam dosa berbicara tentang bagaimana berkecimpung di dalam hal yang bersifat daging. Baik itu kecemaran yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di sana. Yang bersifat daging menggambarkan bahwa mereka hendak memuaskan segala keinginan mereka oleh karena keadaan kota itu memang sangat makmur. Mereka terlena oleh apa yang sedang mereka nikmati. Sehingga melupakan bagaimana cara hidup mereka, iman mereka harus hidup sejalan selaras dengan terang kebenaran yang sudah mereka terima dari Allah. Oleh karena keinginan hawa nafsu dunia, mereka fokus kepada itu. Mereka tidak melihat ke dalam diri hidup mereka bahwa sesungguhnya mereka sedang menyakiti hati Allah. Sesungguhnya mereka sedang berjalan tidak seturut dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara, sebab anakku ini telah mati di dalam Lukas pasal yang ke 15 ayat 24. Gambaran orang yang mati yang hidup tetap di dalam dosa, sama seperti Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dia didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, satu gambaran bagaimana kehidupan kerohanian jemaat di Sardis mati digambarkan sama seperti seorang, ya ini Lukas membicarakan tentang anak kecil. Seorang yang sedang hidup berkecimpung di dalam keinginan hawa nafsunya dan dia hidup berlumuran, hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Tetapi ketika dia sadar dari apa yang sedang ia
Bapa. Dia sadar, tidak hanya dia sadar, tetapi dia menyesal apa yang sedang dia lakukan. Lalu tidak hanya dia menyesal, tapi dia bangkit dari keberadaannya, keterpurukan hidupnya, dia melangkah kembali kepada Bapa. Ini digambarkan bahwa ketika pribadi orang yang percaya kepada Allah, dia tidak lagi hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa, tetapi telah dibangkitkan dari keadaannya, kembali menuju ke terang hidup yang Allah sediakan bagi dia. Maka bersukacitalah mereka, dibuatkan pesta bagi dia. Ya, itulah hati seorang bapa. Dia tidak melihat, memandang keadaan kita sebelumnya, tetapi dia dengan hati yang penuh kasih, dia menerima kita apa adanya. Dan kasih ini tidak pernah ada di dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang memiliki kasih seperti ini. Hanya Allah. Allah yang adalah hakikatnya adalah kasih, yang siap menerima keadaan apapun itu anaknya. Dan inilah yang sedang digambarkan kepada kita, bahwa ketika orang yang bangkit dari keadaannya, dia datang kepada Bapa, dia tidak mati rohaninya, tetapi dia memiliki satu kehidupan bersama dengan Bapa. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Penting sekali dalam kehidupan rohani jemaat yang menyatakan diri sebagai gereja Tuhan, anggota tubuh Kristus. Hidupnya harus memiliki hal-hal yang demikian. Anggota tubuhnya tidak diserahkan untuk dipakai, bahkan hidup di dalam kelaliman, kecemaran hidup. Ya. Tetapi akan menyerahkan anggota tubuhnya untuk apa? Kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka umat Tuhan harus memiliki perlengkapan senjata. Berketopong keselamatan, berbaju sirahkan kebenaran, berkasutkan kebelaan. Ini berbicara bagaimana penyeringan kita kepada Tuhan. Ada suatu di mana penundukan diri dan penyangkalan diri untuk kita mengikut Tuhan. Sebab apa? Karena karya kasih Allah yang luar biasa itu bagi kita sudah kita terima daripada Allah. Keselamatan yang sudah kita dapatkan daripada Allah. Allah tidak mau untuk kita hidup tetap di dalam dosa, tetapi kita dibawa, diangkat dari lumpur dosa menuju kepada terang hidup. Lalu kita boleh hidup di dalam kebaikan dan kebenaran yang sedang Allah kerjakan dalam hidup ini. Ciri jemaat atau gereja yang hidup memberi anggota tubuhnya untuk dipakai dan dikatakan bahwa menjadi senjata-senjata kebenaran. Cirinya apa, saudara? Tidak hanya terlihat dia menjalankan rutinitas kehidupan ibadah. Kok seolah-olah hidup ya, tetapi yang dikehendaki Allah adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Jangan terlihat hidup menjalankan rutinitas ibadah, tetapi sesungguhnya sikap, tindak tanduk, perbuatannya jauh daripada kebenaran. Untuk itu menjadi gereja yang tidak mati, artinya menjadi gereja yang hidup, memberikan ciri khas bahwa dalam tindakan dan sikap hidupnya menyatakan kebenaran. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, ayat 4 dan 5. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa, tetapi Allah yang dengan rahmat dan oleh kasih, karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita.
bahwa kita belum mati karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena karya Allah yang terbesar, karya Allah yang agung di atas kayu salib, Dia mengangkat kita dari kutuk dosa, Dia membebaskan kita dari kutuk dosa, Dia memperdamaikan kita, Dia memperbaiki hubungan manusia yang sempat terputus dengan Allah. Ada suatu istilah yang namanya rekonsiliasi, ada perdamaian. Kita mengalami status kita dijadikan anak-anak Allah yang berkemenangan. Disitulah itu dikatakan semuanya itu dijadikan dalam kehidupan kita. Semua berdasarkan kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan Allah dalam kehidupan kita. Dan saudara, bahkan di ayat yang ke-5 dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Menjadi gereja yang hidup itu adalah gereja yang sudah terluput dari kutuk dosa, yang tidak hidup lagi di dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi dia hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Sikap dan perbuatannya tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap berada di dalam terang firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima bahwa kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus, karena ini masih dalam suasana kebangkitan Paskah ya. Kebangkitan Kristus memberi satu perubahan hidup. Ya. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus meresponi akan hal ini. Gereja Tuhan harus menjadi terang bagi dunia. Dunia tidak berbicara tentang secara global, tetapi dunia bisa berbicara tentang gimana keluargamu itulah dunia, di mana pekerjaanmu itulah dunia, di mana usahamu itulah dunia. Bagaimana kita ada di tengah-tengah dunia di mana kita berada, kita menjadi terang. Perilaku sikap hidup ini menyatakan kebenaran Allah dan tujuannya tentunya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, sebenarnya jemaat Tuhan di Sardis ini mereka harus bersyukur karena mereka menerima kasih karunia Allah, berita Injil yang mereka terima daripada Tuhan. Dan seharusnya mereka sudah di dalam kehidupan rohaninya, seharusnya mereka bertumbuh dewasa. Tetapi oleh karena mereka terlena oleh keadaan hidup di mana wilayah yang mereka tinggal luar biasa makmur, sehingga mereka mengandalkan dunia, mereka mengandalkan kekayaan. Mereka pikir kalau mereka hidup selama itu semua dari hasil kekayaan yang ada di kota, tanpa melihat kembali kepada kehidupan rohani mereka. Sesungguhnya mereka telah jauh daripada Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan pada hal yang ketiga kita belajar dari jemaat Tuhan di Sardis ini. Bangunlah dan bertobatlah. Saudara, kata bangunlah dan bertobatlah ini memberikan suatu pengertian bagi kita bahwa ada suatu kesetiaan, ada suatu ketekunan yang harus dikerjakan dalam kehidupan iman gereja Tuhan. Bangunlah dan bertobatlah. Ada suatu kesadaran untuk bangkit dari keadaan hidup, keterpurukan hidup, dan bangkit melangkah menuju kepada sebuah perubahan. Ada sebuah pertobatan, metanoia, kata bahasa Yunaninya metanoia, artinya perubahan itu total 180 derajat berbalik kepada Allah. Tidak lagi hidup di dalam kebiasaan perilaku hidup yang bernuansa dosa, tetapi bangkit. Ada suatu perubahan total di dalam kehidupannya. Dia mulai hidup belajar menyenangkan hati, hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya. Kata bertobat tidak hanya sebatas kalimat bertobatlah, tidak, tetapi ini memberikan satu pengertian bagaimana
hampir sama keadaannya dengan jemaat Tuhan di Sardis. Tetapi sebuah teguran yang keras bagi kehidupan jemaat Tuhan di Sardis, supaya mereka tidak mati rohaninya. Bahkan di ayat yang keempat dan kelima, saudara, yang keempat dan kelima. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, istilah tidak mencemarkan pakaiannya itu istilahnya itu mencerminkan kehidupan. Hidup ini adalah pakaian, ya. Mencerminkan satu gambaran kehidupan. Artinya tidak mencemarkan hidupnya, tidak mencemarkan keadaan rohaninya. Ya. Bahkan ada satu janji Tuhan, akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Bertobatlah, ada suatu kata di mana satu pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus, memberikan satu pengertian bahwa kita telah menjadi umat yang dimenangkan. Ya. Kuasa maut dikalahkan dan kita menjadi umat yang dimenangkan. Di ayat yang ke-5 ditambah, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Maka untuk menjadi pribadi yang sudah mengalami kemenangan Tuhan, yang sudah memiliki kasih karunia Allah, anugerah Allah, harus memperhatikan ini. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya, ini penting. Kita menjadi umat pilihan, menjadi umat Tuhan yang sudah ditentukan Allah, yang sudah dibenarkan Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30 berbicara tentang bagaimana status kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu. Maka jangan sia-siakan kehidupan anugerah Allah yang telah kita miliki dari Tuhan. Janji Tuhan akan berlaku. Bahkan di situ dikatakan bahwa aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ya. Inilah bagi orang-orang yang telah bangun dan telah bertobat, yang telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang mencerminkan kehidupan rohaninya, tetap menyinarkan kebenaran Allah dalam hidupnya. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Kata bangunlah ini ada kata juga berjaga-jaga, mawas diri. Firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Digambarkan sama seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari mangsa yang akan diterkam. Kalau kita terlena, kita tidak tersadar, kita tidak terbangun dalam kehidupan rohani kita, maka itu menjadi makanan empuk singa. Bersyukur singa itu ada gigi. Saat dia mau menggigit tengkorak kita sadar. Tetapi kalau singa itu ampuh, saat dia telah atau di dalam kita bergerak sudah bisa. Itulah pekerjaan iblis. Jangan kita terlena oleh rayuan godaan iblis, terlena oleh keadaan hidup yang ada di dunia ini. Jangan kita merasa nyaman, tetapi mari kita bangun dan mengerjakan sesuatu hal yang Allah kehendaki dari hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang keempat, ya, di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima, jemaat Tuhan yang tidak mati itu jemaat yang menang, saudara. Jemaat yang bangkit, jemaat yang sudah mengalahkan keinginan hawa nafsu dunianya, jemaat yang memperhatikan keadaan hidup rohaninya. Tema besar jemaat Tuhan GPPS Bukit Sion di tempat ini untuk tahun ini menjadi keluarga Allah yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah
menjadi jemaat yang menang. Dia memenangkan kehidupannya. Dia tidak hidup lagi di dalam kelemahan, kebiasaan karakter yang lama, tetapi dia menjadi manusia baru, memiliki karakter baru. Ciri kehidupan jemaat yang menang itu seperti apa, saudara? Ciri kehidupan jemaat Tuhan yang menang, yang tidak lagi hidup menuruti keinginan daging hawa nafsu dunia ini, adalah dia selalu mendisiplinkan diri membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa yang sudah Allah kerjakan adalah dulunya manusia berdosa terputus hubungan dengan Tuhan. Sekarang dia punya relasi yang gampang, relasi yang cukup luar biasa yang Allah kerjakan. Kita tidak lagi terhambat. Kita punya relasi dengan Tuhan. Maka bangun hidup rohanimu. Cara bangun hidup rohanimu seperti apa? Bangunlah mesbah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal apapun itu. Engkau selalu membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Baik itu melalui doa, baik itu engkau membangun relasi dengan Tuhan di dalam selalu ada di dalam persekutuan ibadah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu bertumbuh, itu dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Nah, kalau dia tidak terbangun, tersadar, lalu dia tidak hidup di dalam apa yang menjadi, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk membangun kehidupan relasi dengan Tuhan. Ibadah sesonde datang, doa sesonde doa. Bagaimana? Pendengaran akan firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan, Alkitab yang telah kita punya masing-masing. Mungkin satu orang, satu keluarga, mungkin di dalam rumah mesti punya Alkitab lebih dari satu. Tapi menjadi jemaat Tuhan yang menang, kita disiplinkan hidup untuk apa? Membangun hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun kehidupan pesta doa, kehidupan membangun pesta bagi Tuhan, memberi hati untuk siap diterangi oleh firman Tuhan. Kalau setiap pagi kami harus ada di sini berdoa, membaca minimal 2 pasal, perjanjian lama 1 pasal, perjanjian baru 1 pasal. Lalu kami sama-sama merenungkan dan menyeringkan. Sharing, disitulah kami merasa kuat. Saudara, ibarat sebuah pohon atau tumbuhanlah, tanamanlah. Kalau tidak disiram, apa keadaan pohon itu? Dia akan menjadi layu, bahkan dia tidak bertumbuh dengan baik. Bahkan mungkin bisa jadi tidak ada asupan nutrisi dari dalam tanah. Dan nutrisi itu menggambarkan bagaimana kita membangun mesbah. Firman Tuhan itu adalah nutrisi, menghidupkan, menyegarkan, menumbuhkan, dan memberi buah. Inilah ciri jemaat Tuhan yang menang, mengalahkan kebiasaan karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, mengalahkan keadaan dosa. Bangkit, salah satu cirinya membangun kehidupan mesbah. Yang kedua, melakukan apa yang Allah kehendaki, selalu menyatakan kebenaran dan terang kebaikan Tuhan dalam segala seluruh aspek kehidupannya. Mereka yang tidak mencamatkan pakaiannya, inilah jemaat Tuhan yang menang. Berbicara tentang kehidupan yang tidak
dicemarkan. Hidup sebagai orang-orang yang selalu setia, menjaga kemurnian iman, tidak terlena, tetapi selalu berjaga-jaga supaya apa? Imannya tidak goyah, imannya tidak goncang. Inilah 4 hal ini yang kita dapatkan, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Jangan sampai kita mengalami keadaan seperti jemaat Tuhan di Sardis yang ditegur oleh Allah. Gereja yang tidak mati adalah gereja yang selalu sadar. Ya, kita masuk pada kesimpulan. Yang selalu sadar, terbangun dan bertobat bahwa hidupnya selalu ada yang mengawasinya. Dia harus sadar bahwa hidupnya dalam pemantauan Allah, dalam pemandangan Allah, dan dia harus hidup berjalan menyenangkan hati Tuhan dan menyertainya, yaitu Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, setia bagi gerejanya. Gereja yang tidak mati adalah gereja yang selalu terbangun sebagai tubuh Kristus, memperlengkapi diri dengan senjata kebenaran untuk terus-menerus menjaga kehidupan imannya agar tidak mati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempergunakan kesempatan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita untuk tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidupmu dan nyatakanlah hidupmu memiliki kehidupan yang ibaratkan anggota tubuhmu memiliki, diperlengkapi oleh senjata-senjata kebenaran. Menyatakan terang kebenaran itu di tengah-tengah hidupmu. Bangkitlah dari keadaan. Musuh yang paling besar adalah kita mampu mengalahkan diri kita. Artinya apa? Kita bisa mampu mendisiplinkan diri kita. Dulunya mungkin tidak bisa berdoa setiap hari. Kita kalahkan itu, kelemahan itu. Bangkit, tersadar. Dulunya susah sekali. Mungkin kita hanya bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan mungkin pada hari Minggu. Tetapi sekarang menjadi jemaat Tuhan yang tidak mati, dia mau mengalahkan kebiasaan yang tidak berkenan itu. Setiap hari paling tidak dia membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi terang dalam jalan hidup. Inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. 4 hal ini yang kita belajar. Pertama, kita tahu Allah Maha Tahu yang kita sedang berada dalam pemantauan. Maka biarlah kehidupan kita selalu belajar menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi hidup tercemar. Yang kedua, memberi hidup untuk dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ciri jemaat gereja yang tidak mati. Yang ketiga, harus tetap tersadar, terbangun, dan tetap bertobat. Bertobat ini harus terus-menerus. Bertobat bukan istilah bahwa saya percaya Tuhan Yesus memberi diri, dibaptis, menerima perjamuan kudus, itu dikatakan bertobat. Bertobat tidak terbatas itu, saudara, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Kita harus bertobat dari cara pikiran kita, perilaku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Dan kita harus memiliki karakter Kristus. Ada penundukan diri. Firman Tuhan bilang, siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Inilah yang harus dikerjakan bagi kita sebagai gereja Tuhan yang tidak mati. Hal yang berikut adalah yang keempat. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang menang. Karena kita telah dikalahkan. Kita telah mengalahkan kelemahan kita. Dan kita menjadi umat yang menang.
Itu karena pekerjaan kasih karunia Allah. Kita dimenangkan dari kutuk dosa. Kita dijadikan ahli waris. Kita dijadikan memiliki status sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah? Gereja Tuhan hidupnya harus bersinar, menyatakan bahwa Allah, menyatakan kasih Allah, bahwa Allah yang memberi kehidupan yang sesungguhnya. Maka kita boleh mencatat ayat yang ke-4 dan ke-5. Kita akan bersama-sama dengan Dia mengenakan apa yang itu. Bahkan nama kita tercatat di dalam kitab suci tidak akan terhapus, dan kita boleh menikmati apa yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Mahkota kehidupan, kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, persiapkan diri untuk kita masuk di dalam